Islam bukan berasal dari zaman Muhammad SAW. Dengan demikian, Islam dan kitab Al-Quran belum ada pada zaman Muhammad, tetapi baru muncul pada zaman Abdul Malik bin Marwan menjadi penguasa di Damaskus, Syria. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa mawalah. Amma badu, jumpa kembali bersama Kiro Channel. Kita akan melanjutkan membongkar kebohongan channel Satria Nusantara, yang memelintir sejarah Islam. Dia bilang Islam dan Al-Quran belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan baru muncul pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini sangat ngawur dan membahayakan tentunya, bila diyakini oleh orang awam yang malas untuk mencari kebenaran. Oke, langsung saja kita simak videonya. Bukti sejarah berupa prasasti atau inskripsi yang ditemukan di Kubah Sakrah atau The Dome of Rock di komplek Masjidil Aqsa Yerusalem menunjukkan bahwa syahadat dalam Islam dan sejumlah ayat-ayat Al-Quran berasal dari tulisan di atap dinding oktagonal The Dome of Rock. No. Prasasti atau inskripsi di atap The Dome of Rock adalah bukti sejarah tertua yang menyebutkan keberadaan kalimat syahadat dalam Islam. Dalam prasasti atau inskripsi di Yerusalem inilah pertama kali nama Islam disebut. Tulisan di atap Kubah Sakrah atau The Dome of Rock di komplek Masjidil Aqsa Yerusalem selanjutnya dicontek atau dicomot dalam ayat-ayat Al-Quran. Halu Bandung, ibu kota periangan. Udin aja tahu dia itu halu. Apalagi Muslim jelas tahulah. Omongan si Satria ini halunya kebangetan. Tulisan atau inscription di Dome of the Rock tahun 72 Hijriah atau 692 Masehi, merupakan tulisan kaligrafi Islami, dan kutipan ayat Al-Quran yang paling awal, yang masih terawat baik. Inskripsi ini terbuat dari mosaik gelas berwarna biru, dan emas yang melingkar di bagian dalam, dan dinding luar Dome of the Rock. Jadi jelas si kafir ini, memutarbalikan fakta, menuduh Al-Quran mencontek, atau mencomot tulisan di Dome of the Rock, padahal sebaliknya, tulisan itu bersumber dari Al-Quran. Sekarang kita cepatkan dulu ocehannya, yang kebalik itu ya, biar gak bosen. Pertama, dengarlah orang beriman, jangan melebih-lebihkan dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Yesua atau Isa Mesias, anak Maria, hanya utusan Allah, dan kalimat yang ia sampaikan kepada Maria dan roh darinya. Percayalah kepada Allah dan utusannya, dan katakan, bukan tiga, hentikan, lebih baik bagimu Allah ada satu-satunya Tuhan atau sesembahan. Harus dijauhkan dia yang sangat mulia dikatakan memiliki anak. Sekarang tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 171. 2. Ujian bagi Allah yang telah menyatakan tak beranak dan yang telah menyatakan tanpa sekutu dalam kedaulatannya, dan juga telah menyatakan tak membutuhkan sekutu untuk bergantung. Sekarang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 111 dan surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Ketiga, tiada Tuhan selain Allah. Dia hanya satu. Dia tidak disekutukan. Katakan, dialah Tuhan yang esa, Tuhan yang abadi dari semua. Dia adalah segala sesuatu berasal dan dia bukan dilahirkan. Dan tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama. Pembohong kamu itu. Catatan atau tulisan inskripsi dalam atap Kubah Sakrah menyerang ketuhanan Yesus, ajaran Trinitas, dan mencemooh Yesus yang dipercaya oleh orang-orang Kristen sebagai putra Allah. Apa yang tertulis dalam inskripsi tersebut adalah ajaran Kristen sekte Arianisme. Arianisme adalah sekte kekristenan yang dianggap sebagai ajaran sesat atau menyimpang yang didirikan oleh seorang pastor bernama Arius. Tulisan dalam inskripsi Kubah Sakrah atau The Dome of Rock menunjukkan
polemik atau perdebatan di dalam internal kekristenan, yakni antara para pengikut ajaran anti-trinitas atau anti-tritunggal alias Arianisme yang menyerang ajaran atau dogma Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Ajaran atau dogma Allah Tritunggal atau Trinitas merupakan fondasi iman Kristen yang asli atau ortodoks yang diajarkan oleh para rasul atau murid-murid Yesus Kristus sejak abad pertama. Sementara ajaran Arianisme muncul di abad keempat Masehi yang diajarkan oleh pastor bernama Arius. Nggak nyambung. Gimana itu dokter? Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Nah ngawur lagi. Kok lompat ke ajaran Kristen sekte Arianisme? Mentang-mentang ajaran Arianisme anti-trinitas. Lalu dituduhkan tulisan itu berasal dari ajaran Kristen sekte Arianisme. Gak nyambung lah. Padahal dari beberapa literasi sekte ini, meskipun menolak Trinitas tapi masih membenarkan peristiwa penyaliban Yesus. Sedangkan umat Islam menyangkal penyaliban, jadi jelas ya tulisan di Dome of the Rock itu bersumber dari ayat Al-Quran bukan dari ajaran Kristen sekte Arianisme. Pada inskripsi atau prasasti bertarik 691 atau 692 Masehi di Kubah Sakrah tertulis rumusan syahadat Islam yang menyatakan Allah adalah satu dan sembahlah Dia. Lalu Muhammad dinyatakan sebagai utusan Allah. Prasasti atau inskripsi ini ditulis pada zaman kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Wajar dong, kenapa dua kalimat syahadat tertulis di inskripsi itu? Kan Khalifah Malik bin Marwan itu agamanya Islam. Semua orang Islam pasti tahu dong. Tadinya dia mau menggiring opini, dua kalimat syahadat diciptakan Khalifah Malik bin Marwan. Tapi berakhir ngaco. Lagian si kafir ini begonya kebangetan. Istilah Khalifah itu hanya ada dalam Islam. Khalifah berasal dari bahasa Arab. Khalifah merupakan suatu istilah yang memiliki dua pengertian, yaitu pengertian pertama berarti gelar makhluk yang akan diciptakan Allah di bumi, yaitu manusia, untuk menggantikan makhluk yang ada sebelumnya. Pengertian kedua adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Wilayah kewenangan Khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah. Gelar lain yang juga melekat dengan Khalifah adalah Amir al-Mu'minin. Orang-orang Arab melakukan penaklukan dan menancapkan kekuasaan di Syria atau Syam yang meliputi Israel, Palestina, Lebanon, Yordania, hingga Mesir. Orang-orang Arab Hijazi atau yang berasal dari Mekah dan Madinah tersebut terlibat perdebatan atau berpolemik dengan orang-orang Yahudi dan Kristen di Syria. Orang-orang dari Mekah dan Madinah ingin menciptakan identitas tersendiri karena mereka adalah penguasa baru di Timur Tengah. Abdul Malik bin Marwan kemudian menciptakan identitas tersendiri bagi orang-orang Arab Hijazi dari Mekah dan Madinah dengan cara menciptakan agama yang berbeda dengan agama Yahudi dan Kristen yang sudah ada di Syria atau Syam. Abdul Malik bin Marwan menamai agama untuk orang-orang Arab dari Mekah dan Madinah dengan nama Islam. Islam adalah produk dari perluasan wilayah. Islam bukan ada terlebih dahulu sejak zaman Muhammad, seperti yang hari ini diklaim oleh Muslim. Namun, Islam diciptakan setelah orang-orang Arab Hijazi dari Mekah dan Madinah berhasil melakukan perluasan kekuasaan dan menaklukkan ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Islam diciptakan atau dibuat oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 72 Hijriah atau pada tahun 691 atau 692 Masehi seperti yang tertulis dalam prasasti atau inskripsi di The Dome of Rock atau Kubah Sakrah di Komplek Masjidil Aqsa
Yerusalem. Ah. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Dengan demikian, Islam dan kitab Al-Quran belum ada pada zaman Muhammad, tetapi baru muncul pada zaman Abdul Malik bin Marwan menjadi penguasa di Damaskus, Syria. Waduh, dasar si kafir, ngeyelnya kebangetan, diketawain Udin tuh. Waduh! Tadi kita sudah jelaskan ya, penguasa atau pemimpin dalam Islam itu disebut khalifah. Jadi menanggapi orang ini gak usah serius. Anggap saja si Satria Nusantara ini sedang melawak. Alhasil orang yang punya akal dari kaumnya, akan berpikir dan mencari kebenaran dari cerita ngawur yang dia sampaikan. Nah, kalau mereka jujur, dan menemukan kebenaran yang hakiki, insya Allah mualaf akan berdatangan dengan sendirinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.